Anda kembali dalam iNews Prime, pemirsa. Gubernur baru, harapan baru, ada segudang PR dan juga tentu saja janji-janji yang harus segera dituntaskan oleh pasangan Anies Sandi. Dan untuk bahas itu, di studio sudah bersama kami sejumlah narasumber, yaitu tim sukses Anies Sandi, Alek Datuk Yahya, dan juga Kabak Mitra Karopenmas Divhumas Polri, ada Kombes Pol Awistiono, dan juga Ketua Forum Warga Jakarta, Azaz Tigor Nenggolan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Mas Abraham. Ya, saya lihat Bung Alex senyumnya sumringah sekali ya sampai pada malam hari ini. Namun sebetulnya yang senyum sumringah juga ada Pak Awi di sini. Pak Awi, kita patut apresiasi kinerja Polri. Terima kasih. Berjalan lancar, kondusif secara menyeluruh ya kemarin ya Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa saja catatan kepolisian Pak? Catatan kepolisian memang tidak banyak ya kejadian. Memang untuk tindak pidana satu aja yang kami catat di Polres Metro Jakarta Barat ya, yang ada kejadian di TPS 14 ya Kalideres Cengkareng sana, bahwasanya memang ada 4 orang dari warga NTT yang tidak terdaftar di DPT kemudian ingin mencoblos, dan sudah disampaikan baik-baik untuk waktunya nanti setelah jam 12, tapi yang bersangkutan tidak terima sehingga terjadi gejolak di sana, sehingga sampai ada pemukulan. Baik, namun secara cepat begitu bisa Betul, langsung diamankan. kita amankan, dan alhamdulillah dari semua kejadian yang ada memang lebih banyak ke teknis ya. Teknis di TPS-TPS memang kita juga catat ya, ada catatan-catatan kejadian di TPS-TPS misalnya terkait dengan adanya quote and quote yang dicurigai sebagai pemantau beberapa saat yang lalu dihebohkan dengan Tamasya Al-Maidah. Tamasya Al-Maidah, betul. Namun akhirnya bisa diantisipasi. Betul, kita lakukan persuasif, kemudian preventif sehingga kita bisa amankan, kita usir. Kemudian juga ada beberapa kejadian misalnya menggunakan kaos yang bernada provokatif, kita juga suruh lepas. Baik. Jangan sampai terjadi hal tidak diinginkan. Baik. Dan kejadian-kejadian yang lainnya kelihatannya masalah-masalah teknis terkait dengan penyelenggaraan pilkada ya. Termasuk pengamanan kotak-kotak suara itu Pak. Betul, memang beberapa catatan kita juga adanya kekurangan surat suara di beberapa TPS di daerah Sunter, daerah Kelapa Gading memang ada. Ada, baik. Saya ke Bung Alex. Bung Alex, tampaknya begitu lega ya, pada akhirnya Anda meraih hasil yang positif. Ini tentu saja yang diharapkan oleh Anda dan tentu saja pasangan calon yang Anda usung. Ingin tahu komentar Anda seperti apa sih? Komentar? Ya, pertama kami selalu diingatkan oleh Mas Anies dan Bang Sandi bahwa kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh jumawa. Kenapa? Karena ini adalah, dan yang terpenting itu adalah kita harus bisa mengembalikan kondisi. Mungkin kalau ada luka, ada kondisi-kondisi yang tidak nyaman yang timbul akibat dari pilkada yang selama hampir 8 bulan ini, itu harus kita redakan, harus kita kembalikan kalau bisa. Untuk itu tentu harus inisiatif dari kami, untuk tidak menginisiasi euforia, kesenangan, karena ini kan sebenarnya pekerjaan ini amanah ya. Amanah artinya proses ini sebenarnya awal dari pekerjaan yang berat. Jakarta ini kota yang kompleks, kota yang heterogen, yang rumit, dan di sini ada pekerjaan besar yang harus diteruskan. Dalam hal ini tentu kita harus fokus ke situ, dan tentu luka-luka yang telah ditimbulkan atau mungkin pernah sempat timbul akibat dari berjalannya pilkada yang mungkin sedikit sempat memanas gitu, itu kita harus bisa dinginkan, dan kita ajak semua stakeholders Kota Jakarta untuk bekerja bersama-sama. Soal di media sosial nih, ini yang sulit sekali untuk ditangkis, diredam, bahwa masih terjadi riak-riak bahwa ada saling ejek lah, saling ledek antar paslon, masih menjadi sisa-sisa dari apa yang terjadi kemarin. Apa sebetulnya yang dilakukan dari Anies Sandi sendiri untuk meredam hal seperti ini? Tentu yang disampaikan oleh Mas Anies dan Bang Sandi itu adalah tadi, kita tidak boleh jumawa, kita harus menahan diri. Kita juga paham psikologis daripada teman-teman yang mungkin dari paslon yang lain, yang itu sangat wajar dan sangat manusiawi. Dan disinilah posisi kita, yang kita harus justru tidak
menekan diri untuk pertama tidak senang seperti euforia atau gimana gitu, terus lalu mungkin juga kita harus juga bisa memahami gitu, bisa memahami reaksi psikologis yang mungkin timbul akibat daripada mungkin ada harapan besar tapi lalu tidak sampai. Itu kita harus bisa dewasa menyikapinya dan justru kita mengajak gitu, mengajak untuk bersama-sama gitu, kurang lebih begitu. Baik. Semangatnya. Saya ke Bung Tigor. Bung Tigor, Anda selaku pengamat perkotaan, juga Ketua Forum Warga Kota Jakarta. Saya ingin mengetahui, sebetulnya ini menjadi anomali politik ketika 70% warga Jakarta kepuasannya terhadap Pemprov saat ini, kinerjanya itu jelas terlihat. Namun nampaknya berbanding terbalik dengan apa yang kita saksikan kemarin. Warga Jakarta butuh pemimpin baru. Apa komentar Anda? Ya, artinya ada tuntutan, ada harapan bahwa harus ada peningkatan, ya, dalam kinerja ataupun peningkatan kepuasan bagi warga Kota Jakarta. Jadi apa yang sudah dicapai, yang tadi dalam hasil survei tingkat kepuasannya 70%, Di atas 70%. ya, itu harusnya menjadi standar minimumnya yang Benchmark. ya, ukuran minimum yang harus dicapai. Ya, kalau dia masih sama saja, itu berarti juga gagal nih yang terpilih baru. Dia harus di atas itu. Ya, jadi ini agak berat karena memang tingkat kepuasan kinerjanya cukup tinggi kan gitu ya. Gubernur dan wakil gubernur yang sekarang ini. Nah, jadi yang terpilih baru ini harus di atas itu gitu loh. Nah, itu jadi orang Jakarta memilih pasti ada alasan, ada harapan. Nah, ini yang harusnya bisa diterjemahkan. Kalau kita lihat di program-programnya Anies Sandi kan memang pengembangan. Oke, kita coba breakdown poin per poin. Salah satunya adalah mengatur tanpa menggusur. Ini berkali-kali dilakukan dengan pola urban renewal yang dilakukan. Begitu. Mungkin tidak hal seperti ini dilakukan di ibu kota. Ya, membangun tanpa menggusur justru itu yang saya selalu katakan mungkin, sangat mungkin. Dan saya menolak yang membangun dengan menggusur oleh Pemprov yang sekarang gitu ya. Nah, jadi itu makanya harus jauh lebih baik oleh Anies dan Sandi. Ya, satu ketika juga saya akan ajak nanti Anies Sandi. Saya sedang membangun bersama warga di pinggir Sungai Cipinang, itu pembangunan kampung miskin, ya, menjadi kampung warna-warni tanpa rokok. Ya, mereka secara swadaya memperbaiki pemukimannya tanpa menggusur. Berkali-kali saya mengatakan bersama kawan-kawan bahwa membangun itu tidak harus menggusur, apalagi menggusur yang miskin. Baik. Gitu. Baik, saya kembali ke Bung Alex. Bung Alex, soal membangun tanpa menggusur nampaknya hal yang memang menjadi perbincangan hangat. Karena adalah kenyataan bahwa ada sejumlah permukiman yang memang berada di atas aliran sungai. Sebetulnya memang sudah ada amanat undang-undang untuk kemudian tidak ada bangunan di sana begitu. Bagaimana pendekatan yang dilakukan nanti oleh gubernur terpilih hasil hitung cepat ini untuk melakukan pendekatan ke masyarakat? Oke, ini spesifik kepada bantaran sungai ya, Betul. bantaran kali ya. Itu kan ada aturan batas dari kali sampai ke berapa meter itu harus kosong ya, karena itu harus sungai. Nah, yang dimaksud membangun tanpa menggusur itu adalah jadi kan sebenarnya itu perlu penataan. Di sini ada di wilayah itu sendiri ya, jadi tidak dibawa kemana-mana. Di wilayah itu ada satu area di mana ada satu diskusi dengan warga, bagaimana solusinya. Nah, salah satu solusinya yang bisa jadi alternatif itu adalah kan ada area yang ada di situ juga, tetapi bukan di batas zona sekian meter tadi, ya kan? Namun jika pada akhirnya memang sekarang kan penyempitan sudah jelas begitu, karena memang Jadi ada bangunan. ada zona yang dimana tidak boleh membangun, lalu ada di situ selainnya itu, lalu nah di situ itu kan bisa ditingkatkan. Bagaimana dengan kapasitasnya. bangunan Contohnya, yang sudah ada di situ? ya kan tentu bukan digusur, mereka diajak untuk bersama-sama. Apakah mereka setuju seandainya di atas itu dibangun misalnya satu bangunan bertingkat ya, misalnya rumah susun atau sejenisnya, bisa ditempati oleh mereka, bisa ditempati oleh juga orang-orang yang ada di zona itu. Jadi ini konteks dasarnya itu adalah participatory daripada orang-orang yang ada di kawasan itu, bagaimana mereka mencari solusi bersama terhadap isu ini, dan lalu dengan itu maka tetap mereka bisa tinggal di situ, tetap bisa ada arus sungai yang tidak terganggu sehingga tidak menimbulkan banjir. Jadi ada proses di mana masyarakat diajak untuk mencari solusinya bersama-sama. Baik, komunikasi dua arah yang Anda maksudkan tadi Ya. dengan masyarakat sebetulnya.
Karena kan tuntutan masyarakat kan jelas. Tadi sebelum kita berdialog, kita sempat mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat. Sederhana sebetulnya, utamanya di warga Kampung Pulau. Mereka tidak ingin digusur begitu. Ya. Dan komitmen mereka nampaknya juga tercermin dengan apa yang mereka inginkan, mereka sampaikan begitu kepada gubernur saat ini. Mungkin tidak di sejumlah titik daerah lain yang memang sebetulnya juga ada di penyempitan aliran sungai dengan makna mengembalikan alih fungsi sungai begitu layaknya dengan konteks mengatasi banjir. Ini harus dilakukan. Ya, jadi ada kasus-kasus yang menarik ya. Contohnya saya kembali ke Pak Jokowi. Pak Jokowi waktu dia masih wali kota Solo, itu dia mengajak dialog. Ini ada pedagang di satu alun-alun di satu pusat kota Solo itu yang tidak mau pindah. Udah berkali-kali ganti wali kota, dipaksa digusur, ribut. Akhirnya diajak bicara mereka, diajak dialog. Berapa kali? Gimana solusinya? Akhirnya melalui proses dialog tersebut, akhirnya para pedagang-pedagang itu dengan sukarela pindah ke yang dituju, di mana pasar itu, karena konsepnya membangunnya sesuai dengan harapan mereka. Bagaimana caranya tempat mereka berjualan, bagaimana mereka tidak kehilangan pembeli yang mereka selama ini jualan, dan segalanya itu berhasil diramu bersama-sama. Memang itu memakan proses dialog. Jadi si Pak Jokowi itu waktu wali kota Solo dia berdialog, mau tidak mau, dia tidak instan. Baik. Dia bilang, oh ini daerah terlarang tidak boleh dibangun, kita gusur. Pendekatannya yang berbeda. Ada dialog gitu. Baik, Makanya ada yang namanya diplomasi makan siang. Sampai Diplomasi sekarang makan di bawah malam. istana begitu ya, kita bisa lihat sampai sekarang tuh. Dialog kan begitu. Nah itu saya pikir boleh juga itu dipakai. Metode yang bagus juga. Jadi masyarakat yang ada di situ diajak dialog, bagaimana solusinya? Kami ada opsi begini nih. Opsi ini Anda suka atau tidak? Gimana kalau, karena menarik ya kalau misalnya Pak Anies bisa traktir tuh warga yang banyak di pinggir seperti itu. Baik, saya ke Bung Tigor, apa komentar Anda? Ya tadi masalah zona menurut saya gini, itu kan masih kalau masih berpatokan pada regulasi yang ada, menurut saya tentu selalu orang miskin akan kalah. Jadi bukan harus berpatokan pada sistem zona regulasi, Bung. Gitu Bung Alex ya. Jadi itu juga harus dievaluasi ulang. Ini pengalaman saya dengan warga Penas Tanggul ya. regulasinya Pak ya? Iya. Oke. Jadi regulasi itu juga harus dievaluasi. Direview. Dievaluasi. Karena pengalaman saya di Penas Tanggul yang sekarang dengan Kampung Warna-Warni ini, itu kan tanah miliknya Kementerian dulu namanya PU. Sekarang kan Bina Marga ya. Nah, di pinggir di dasnya Sungai Cipinang. Nah, itu tadi betul kita bangun dialog, pemberdayaan segala macam. Dan kita ajak mereka belajar, misalnya sempat saya bawa ke Code di Jogja, ya 2 kali, akhirnya mereka memperbaiki dan sekarang mereka sudah bagus. Nah ini yang saya katakan ada revisi juga, ada evaluasi juga regulasinya. Waktu itu dilakukan oleh Ibu Erna Witular, waktu masih menjadi Menteri Kim Praswil pada masa Gus Dur. Kim Praswil ya. Ya jadi itu jadi apa? 2 kepentingan besar, kepentingan air mengalir itu tetap ada, kepentingan masyarakat untuk bertempat tinggal tetap dipenuhi. Jadi 2 ini sebetulnya bukan yang bertentangan. Ya, kalau model yang gubernur sekarang kan 2 ini bertentangan. Jadi supaya airnya lancar katanya orangnya digusur gitu kan. Nah tapi kalau saya melihat ini nggak bertentangan, sama seperti katakan Bu Erna. Kepentingan air mengalir tetap jalan, ya warga bertempat tinggal tetap juga dipenuhi. Jadi itu yang sekarang kami sedang bangun di pinggir Sungai Cipinang. Nah jadi konsep membangun tanpa menggusur itu sangat mungkin. Sangat mungkin dilakukan. Banyak contoh ya tadi. Kalau sudah ada di Code, Jogja. Saya dengar Anies juga ke sana. Ya belajar waktu masa-masa setelah putaran pertama. Ada juga di Malang. Ya, Kampung Warna-Warni di Malang. Jadi nggak perlu banyak jauh-jauh belajarnya. Sekarang nanti untuk Jakarta, saya akan kasih contoh belajar di Penas Tanggul, di daerah Cipinang Besar Selatan. Gitu. Baik, kita akan lihat nanti hanya waktu yang bisa menjawab itu saat jabatan itu sudah diemban nanti begitu. Dan saya kembali ke Pak Awi. Pak Awi, tentu saja ekses dari pesta demokrasi ini juga masih terlihat. Saya menyoroti media sosial. Pak Awi, tidak rahasia lagi ujaran kebencian marak masih hingga saat ini, utamanya di media sosial. Bagaimana aparat berusaha untuk meredam hal ini? Ya, tetap kita juga melakukan pemantauan itu ya. Tapi memang alhamdulillah dengan pilkada kemarin, pemungutan suara tinggal 19 kemarin memang sangat drastis ya turunnya kegiatan-kegiatan hate speech, hoax di media sosial ya. Namun demikian untuk proses-proses kita tetap kita akan melakukan pemantauan secara preemptif,
preventif, dan tentunya kalau memang dia harus kita lakukan penindakan, kita lakukan penindakan. Nah, Kita bagaimana tetap- upaya penindakan itu, Pak? Betul. Karena pada akhirnya sampai sekarang pun itu masih jelas terlihat, Pak. Ya, kita memang dengan sekian banyaknya kejadian yang ada di media sosial, memang ini permasalahan kita bersama. Dengan euforianya, dengan media sosial yang sekarang booming di mana-mana, 132 juta orang lebih memegang handphone, gadget. Ya tentunya itu menjadi problem tersendiri di kita, dan kepolisian untuk menindaklanjuti ini kita juga pakai ajas prioritas ya, skala prioritas ya. Mana-mana kasus-kasus yang harus kita segerakan, mana-mana juga kasus-kasus yang dalam beberapa kejadian kita lakukan kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif ya. Baik, Pak. Saya sedikit setback lagi, Pak. Ada yang ingin menanyakan sebetulnya bagaimana, ini kan sudah lewat nih pilkada, Pak. Kan ada sejumlah laporan-laporan soal kecurangan pilkada lah, politik uang, bagaimana penanganannya, Pak? Oh ya, kalau terkait dengan kasus tetap berjalan. Dalam artian misalnya ada beberapa kasus, kemarin itu ada juga misalnya seorang ibu-ibu memasukkan dalam coblos memasukkan surat suara itu ke kotak suara ada 2. Itu tadi tentunya kita limpahkan kepada Panwas, kepada Panwaslu, kemudian mereka yang akan memverifikasi. Mereka ada 3 hari, kalau kurang waktunya tambah 2 hari, 5 hari. Ya kita nanti kalau sudah terbukti bahwasannya ada tindak pidana pemilu, kita juga siap polisi menerima. Karena di dalamnya itu ada Gakumdu di sana. Di sana sudah ada polisi, sudah ada jaksa, Panwaslu secara bersama-sama dan menyatakan itu tindak pidana, tentunya kita akan segerakan. Jadi ada waktu 14 hari, kasus itu harus P21, ya kita memang harus maraton. Baik. Biasanya 7 hari harus selesai itu. Baik, Bung Tigor, Pak Awi, dan juga Bung Alex, kita akan kembali saat lagi. Dan pemirsa, nanti Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami dalam iNews Prime di line telepon 021 392 7456 di 021 392 7456. Kami kembali saat lagi.